Alhamdulillahi ala ni'matil imdad idh anna Allah ta'ala tafaddala ala dunya bi an khalaqa nura Muhammadin awwalu khalqin wa khalaqa kulla syai'in min nurihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi ala ni'matil ijad ittafaddalallahu alaina bi an wajadana ila dunya min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi ala ni'matil widad bi an ja'ala hubbana li nabiyyina Muhammad minqadhan fi yaumil qiyamah. Walhamdulillah ala ni'matil irsyad bi an tafaddalallahu alaina bi an ja'alana minal ladzina tabauhu dakhalul jannah ma'ahu Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin wa ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Sadatina yang sangat-sangat saya hormati dan wajib kita taati, para habaib, para ulama, para kiai, para mursyid, para ibu nyai yang hadir di pagi hari ini di tempat yang penuh barakah ini. Wa akhassu bidzikir al-mukarram, pengasuh pondok pesantren ini yaitu Kiai Haji Dimyati Burhan, pengasuh tahfidz hadzal ma'had mubarak tahfidzul Quran al-mukarram Kiai Imam Baghawi wa ahli baitihi Kiai Bazzar dan seluruh keluarga besar pondok pesantren Yasinat yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fi khidmati hadhil ummah. Kawan-kawan dari pengurus wusta, ulia dan seluruh syu'biyah Jawa Timur yang hadir pada siang hari ini, dan alhamdulillah rais kita Al-Mukarram Kiai Haji Ngadiin Anwar, mudir kita Kiai Abdul Wahid dan seluruh jajarannya yang ada di depan kita, alhamdulillah bisa hadir dan mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat Allah, berkat bimbingan inayah dan taufik dari Allah, kita semuanya pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka silaturahim para mursyid. Acara ini sebenarnya para hadirin wal hadirat adalah acara yang sudah lama direncanakan oleh wusta, tapi baru terselenggara hari ini yang diamanatkan ke teman-teman pengurus syu'biyah Jember. Karena memang ada beberapa hal yang awalnya mohon maaf acara ini akan diadakan besar-besaran dengan disponsori Pemda Kabupaten Jember, tapi karena ada beberapa hal akhirnya tidak jadi. Dan mohon maaf, saya sendiri terus terang saja tidak pantas untuk diminta sambutan atas nama Sahibul Bait. Semestinya teman-teman dari pengurus syu'biyah Kabupaten Jember, apakah itu Kiai Imam Bukhari ataupun Kiai Maliki, karena kepanitiaan yang sebenarnya untuk mendampingi teman-teman di Jember ini, kalau berdasarkan keputusan dari wusta, itu bukan saya, tapi karena saya diminta oleh teman-teman yang ada di Jember, makanya saya memberanikan diri untuk sambutan. Tentunya saya tidak akan panjang-panjang, bahwa karena persiapan acara ini memang hanya sangat sebentar,
mungkin kurang lebih 1 bulan. Itu pun terselenggara karena semangat dari teman-teman Syu'biyah Jember dengan wusniyah yang luar biasa. Makanya kalau ditanya apakah acara ini sukses, saya jawab dengan tegas, acara ini sangat sukses karena berdiri di atas kaki sendiri, la malja'ah wala manja illa 'alallah, golek bondo-bondo dewi. Nah, oleh karenanya kalau masih ada yang menilai acara ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, mudah-mudahan orang itu mati dalam kekurangan. Dan tentunya kami sangat berterima kasih dengan sahibi hadzal ma'had, baik itu Kiai Dimyati ataupun Kiai Imam Bawawi, di mana beliau bersedia untuk ditempati sebagai sahibul makan wal makanan. Kami Kiai atas nama pengurus Wusto tentunya tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan yang Kiai berikan kepada kami. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan hadratukum semuanya dengan hasanat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya pasti ada kekurangan-kekurangan, ada kehilafan-kehilafan. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi insya Allah semangat kami tidak akan pernah sedikit pun mengurangi kehormatan, ketakziman daripada para kiai-kiai yang rauh. Nyuwun duka Kiai, saya terus terang saja tidak bisa membalas budi kebaikan hadratukum semuanya yang mampu hadir di sini, meluangkan waktunya. Begitu juga kepada para tetangga-tetangga yang telah berpartisipasi luar biasa. Waktu saya dikirimi WA oleh Kiai Imam Bukhari dan Kiai Maliki partisipasi masyarakat yang ada di sini, Kiai menyiapkan rumah, ngirimi jagung, ngirimi pisang, ngirimi beras, sekecil apapun, saya itu nangis, Kiai. Saya betul-betul nangis, Kiai. Bahkan saya ingat kepada salah satu kisah. Ada salah seorang kutta otorik yang sangat terkenal, rajanya perampok, yaitu yang disebut dengan Al-Bishr Ibnul Hatib. Beliau ini seorang perampok yang terkenal. Tapi suatu saat beliau ketika sedang berjalan melihat lempengan kecil ada tulisan Allah di atasnya. Akhirnya diambil oleh beliau, dicium. Terus dia menengadah, ya Allah, saya tidak terima Ismul Jalalah yang ada di lempengan ini dijatuhkan di tengah jalan. Akan saya ambil ini ya Allah, akan saya angkat. Beliau belum ada korban untuk dirampok. Beliau hanya punya uang sedikit. Beli minyak wangi, dikasih minyak wangi, pulang ke rumah ditempatkan di tempat yang paling tinggi di rumahnya. Beliau hanya mengatakan, ya Allah, walaupun saya ini penuh dosa, saya ingin mengangkat namamu ya Allah, walaupun itu hanya tulisan Allah lafzul jalalah. Subhanallah, dalam keadaan beliau mimpi, akhirnya beliau didatangi oleh suara al-hatif. Suara itu mengatakan, ya Bishr, kama toharta ismi tohartuka. Sebagaimana engkau telah mensucikan namaku, maka aku akan mensucikan hatimu dan dirimu. Akhirnya semenjak itu beliau diangkat menjadi wali yang terkenal dengan sebutan Al-Bishrul Hafi, karena beliau tidak mau memakai sandal karena saking tawaduknya ingin sama dengan orang-orang yang kelas bawah. Nah, oleh karenanya apa yang menjadi sumbangsih daripada umat Rasulullah, pencinta para ulama, pencinta para habaib, pencinta Jam'iyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah, monggo kita syukuri bersama-sama dan kita banggakan bersama-sama. Oleh karenanya harapan saya kepada teman-teman yang ada di Wusto, ataupun teman-teman yang ada di Ulia, ataupun teman-teman yang ada di pengurus Syu'biyah, sekecil apapun peran Syu'biyah, husniyah kepada Syu'biyah, sekecil apapun peran Syu'biyah kepada Wusto, sekecil apapun peran Wusto kepada Ulia, jangan dikhianati amanat sekecil apapun. Karena yang namanya organisasi yang sangat suci ini,
marilah kita jaga. Kita harus patuh kepada konon asasi. Kita harus patuh kepada ADART. Ibarat gembalaan para orang wali-wali. Kita ini ibarat kambing yang diikat talinya terus ada patokan. Senakal-nakalnya kita keluar dari tali, akhirnya kita akan kembali ke patokan itu. Yang gak benar kalau patokannya kita copot, kita bawa kemana-mana sesuai dengan hawa nafsu dan kemauan kita. Oleh karenanya, saya terus terang saja tidak bisa membalas apa-apa atas nama panitia. Monggo kalau ada kekurangan-kekurangan, kalau memang harus ada yang perlu dikamplang, dipersalahkan, jangan beliau-beliau. Saya siap untuk dikamplang pertama kali. Dalam bentuk khidmah kami kepada panjenengan para mursyid, para muqaddam, para hadirin wal hadirat, para ibu nyai yang hadir pada siang hari ini. Akhirnya kami atas nama panitia terus terang saja niat kami hanya satu, bahwa kami ingin agar supaya silaturahim ini bisa membangun silatul qalb di antara kita. Akhirnya kita bisa berta'awun, bisa bertawamun, kerjasama, sehingga kita pantas dikatakan sebagai orang-orang yang berthariqah. Saya pernah ingat ngaji dulu Yai, ngaji Fathul Mu'in. Ternyata di dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan ketika kita berdoa sholat subuh kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, adalah orang-orang yang mau berkhidmat kepada wali, apalagi sudah masuk ke dalam thariqahnya wali, berarti doa kunut subuhnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan dalam golongan itu, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.